Terungkap, pajak di Majalengka digunakan untuk ini. Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah baik dari pusat hingga daerah kepada wajib pajak, yang mana timbal balik yang didapatkan tidak bisa dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Mengapa dikatakan tidak dapat dinikmati secara langsung? Karena uang iuran rakyat yang diterima itu dialokasikan untuk keperluan pembangunan baik di skala nasional maupun di daerah. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya timbal baliknya itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menikmati fasilitas umum yang ada secara nyaman dan aman. Bukan hanya itu, uang pajak juga digunakan untuk melindungi masyarakat lewat bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta masih banyak lagi, termasuk membantu masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan sosial lainnya. Pajak juga memiliki andil saat pemerintah harus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat rentan, subsidi listrik, dan dukungan untuk UMKM. Termasuk membangun irigasi dan sanitasi, dan membangun infrastruktur lainnya, kata Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah Bapenda Kabupaten Majalengka H. Irfan Nur Alam, saat mengadakan rakor monitoring dan pengawasan pengelolaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan PBB, P2, di Gedung Yuda Pemkab Majalengka, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Menurut Irfan, dengan warga taat bayar pajak juga, manfaatnya untuk masyarakat sendiri. Seperti pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, baik itu jalan raya, jembatan, sekolah dan rumah sakit, dan tentunya masih banyak manfaat lainnya. Saat ini tercatat ribuan warga yang tinggal di puluhan desa yang ada di Kabupaten Majalengka masih menunggak membayar PBB P2. Tunggakan itu jika ditotalkan tembus hingga puluhan miliaran rupiah. Belum diketahui secara pasti penyebab keterlambatan pembayaran pajak itu, secara tidak langsung mengganggu rencana pembangunan di Majalengka dan mempengaruhi pendapatan asli daerah PAD. Dari data yang diperoleh dari Bapenda Majalengka, piutang PBB yang ada di desa tahun 2020 sebesar 20 miliar rupiah dan tahun 2021 rupiah 15,8 miliar. Rinciannya, tunggakan pajak di Kecamatan Kertajati 25 rupiah, 9 miliar, Kecamatan Majalengka 16,6 miliar rupiah, Kecamatan Jatiwangi sebesar 11 rupiah, 8 miliar. Lalu, Kecamatan Ligung sebesar 11 miliar rupiah, Kecamatan Sumberjaya sebesar 9 miliar rupiah, sedangkan Kecamatan Cikijing tunggakan pajak terendah di bawah 1 miliar rupiah. Irfan menambahkan, saat ini primadona komponen pajak daerah di Kabupaten Majalengka masih berasal dari sektor PBB P2. Ini merupakan salah satu komponen terbesar dalam PAD setiap tahunnya. Untuk tahun 2022 target PBB, P2 sebesar 78 miliar rupiah dan proyeksi capaian sebesar 54,6 miliar rupiah, sedangkan per tanggal 26 Juli baru mencapai target 28,5 miliar rupiah atau sekitar 60%. Sedangkan batas akhir pembayaran pajak PBB, P2 sampai tanggal 31 Agustus tahun 2022. Ini sesuai dengan Perbub nomor 11 tahun 2017 yang telah ditetapkan dan apabila telat dijatuhi denda sebesar 2% berdasarkan Perda Kabupaten Majalengka nomor 02 tahun 2012, katanya. Adapun upaya yang dilakukan Pemkab Majalengka dalam menarik pajak tertunggak, lanjut Irfan, di antaranya melakukan penagihan secara efektif dengan cara jemput bola ke desa. Termasuk bagi kepala desa yang tunggakannya besar, harus membuat surat perjanjian untuk membayar. Karena dana PBB yang tertunggak ini salah satunya dipergunakan oleh oknum aparat desa. Bupati Majalengka H. Karena Sobahi mengatakan, optimalisasi pajak daerah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Peran kepala desa dan lurah pun menjadi bagian penting dalam memenuhi realisasi target yang telah ditentukan. Kepada para camat serta para kepala desa dan lurah harus lebih bisa mengoptimalkan kembali realisasi pendapatan pajak PBB P2 di tiap daerahnya masing-masing. Baca juga Pemda gandeng TNI dorong percepatan pembangunan. Saya minta Bapenda untuk membuat surat pernyataan buat para camat dalam pelunasan PBB P2, supaya ada tanggung jawab kepada para kades, tutup Bupati.